Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham sektoral yang saya pikir layak kita pantau karena dalam satu minggu ini terdapat akumulasi dan fluktuasi dari saham-saham di sektor ini. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya berikan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang sudah saya sediakan linknya di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai untuk mereview. Pertama, kita akan membahas secara stok data komparasi, di mana data komparasi ini secara fundamental yang didapatkan dari platform Indo Premier Sekuritas. Jadi bagi teman-teman yang memakai Indo Premier Sekuritas bisa memanfaatkan fitur stok data komparasi untuk membandingkan beberapa data fundamental berdasarkan sektoral emitennya. Hari ini kita akan membahas sektoral properti yang cukup layak dipantau. Kemungkinan ada sentimen bagus terkait PPKM yang mulai dilonggarkan. Sektor properti kembali akan kita ulas karena penjualan akan meningkat di samping konsumsi masyarakat memang cenderung rendah. Sekarang posisi yang kita akan ulas ada dari emiten POWON, ada emiten ZRA, ada emiten SMRA, LPKR, dan BSDE. Satu lagi, salah satu emiten yang belum kita masukkan itu adalah LPKR. Sebelumnya kita ASRI yang belum kita masukkan. Secara fundamental, penjualan meningkat per tahunnya itu diunggulkan oleh Ciputra, emiten Ciputra, dengan gross profit juga yang diunggulkan masih gross profit dari Ciputra. Dari sisi sales growth, penjualan pertumbuhan, level 2 ada di BSDE, level 3 dari LPKR, dan level 4 di SMRA. Lalu sedangkan dari gross profit growth diunggulkan lebih ke BSDE, LPKR, lalu SMRA. Tetapi secara operating profit margin, selang peningkatan keuntungan itu marginnya lebih diuntungkan dari Pakuwon Jatim. Nah, kita tidak tahu apakah operating profit margin atau teknis-teknis penjualan yang dilakukan oleh Pakuwon ini lebih bagus atau lebih menarik bagi konsumen. Jadi kita tidak tahu karena ini hanya berdasarkan data profit margin yang ditampilkan dan di renewable oleh iPort Sekuritas. Sedangkan dari net profit margin, data keuntungan bersih marginitas antara tahun pertama dan tahun terakhir atau per kuartal 1 dengan kuartal terakhir itu diuntungkan kepada BSDE. Nah, dari sini udah kita bisa lihat bagaimana gambaran sektor properti ini dalam proses penjualan di kala pandemi, di kala PPKM ini, kesulitan mereka dalam mendulang profit atau keuntungan dalam menjual properti yang mereka miliki. Dari market cap dari emiten yang ada di saham, paling besar market cap dari POWON. Sedangkan yang kedua ada BSDE, ketiga CTRA, keempat SMRA, yang kelima LPKR. Di sini market cap ini bertujuan untuk likuiditas dari emiten tersebut pada saat kita transaksi. Jika kita melihat 213,82 ini berarti sekitar 2 triliun market cap emiten ini dalam share-nya di bursa sekuritas. Di bursa efek. Dari sisi per earning ratio, kemampuan mereka menghasilkan profit berdasarkan bukunya itu ada di BSDE, diuntungkan sebesar 8,74 kali. Berarti posisi harga sekarang last price itu di 970, maka lebih murah secara per earning ratio di BSDE. Dari book value-nya tidak ada yang diunggulkan. Dari book value cenderung lebih stagnan ya.
book value per equity dari ekuitas perusahaan dibagi dengan buku per sahamnya. Yang lebih besar ada di USDE 1600, LPKR 329, SMRA itu 631, CTRA 968, dan PON itu di 374. Nah, lalu kita masuk ke per book value, di mana buku value ini penghitungannya book book value BVVS ini dibagikan dengan jumlah ekuitas. Berapa jumlah ekuitas mereka senilai harga saham per buku ekuitas itu. Jika teman-teman masih kurang paham terkait PER dan PBV, bisa melihatnya dari Google juga bisa, karena sistem digital kita sudah sangat membantu untuk belajar terkait fundamental secara dasar ya. Dari sisi PBV, yang diuntungkan lebih murah per bukunya, buku saham per ekuitas itu adalah LPKR sebesar 0,44 kali. Dengan posisi harga 146, seharusnya LPKR itu bisa mencapai di harga 329 dalam jangka waktu tertentu. Dari kelima emiten properti yang diuntungkan, dari buku value-nya yang diuntungkan adalah LPKR. Dari return on asset, bagaimana aset mereka menghasilkan pendapatan, itu diuntungkan ke BSDE, di mana kemampuan mereka sesuai asetnya bisa menghasilkan 3,74%. Dari return on equity, dari kemampuan modal mereka untuk menghasilkan pendapatan, lagi-lagi diuntungkan adalah BSDE sebesar 6,6% per equity-nya. Dari sisi hutang, debt per equity, yang lebih sedikit hutangnya adalah Pakuwon Jati sebesar 0,49%. Dibandingkan dengan emiten yang lain, itu ada lebih dari 1 dan hampir 2 untuk SMRA, dan di bawah 1 yang mendekati 1 juga ada BSDE. Secara EV per EBITDA, yang diuntungkan adalah LPKR. Skornya, jika saya pikir dari posisi sekarang itu yang diuntungkan adalah BSDE ya. Jika kita memaksimalkan dari sisi keunggulan, ada 4 dengan 2, dan 3. Maka dari sisi emiten kelima ini, dari sektor properti yang diuntungkan adalah BSDE. Jika kita masukkan ASRI, kita gantikan dari sisi SMRA, maka yang diuntungkan juga masih BSDE. Tetapi dari sisi PBV yang diuntungkan lebih murah seharusnya adalah ASRI. ASRI dikategorikan lebih murah dengan book value-nya di 449 dengan posisi harga sekarang itu di 164. Jadi bagi teman-teman bisa memilih emiten-emiten mana yang cukup menarik untuk teman-teman koleksi dari saham properti. Jika teman-teman ingin invest selama masa pandemi, bisa akumulasi. Kemungkinan di tahun 2022, jika corona sudah mulai berkurang dan varian Delta sudah mulai kita temukan vaksin terbaiknya, saya pikir sektor properti sudah dapat kita peroleh keuntungan ya. Baik, setelah itu maka kita lihat secara posisi chart PON. Pakuwon Jati saya pikir posisinya sudah membuat swing low, di mana ada potensi dia membentuk, saya pikir akan membentuk inverted head and shoulder ya. Di mana skenario nya di sini ada shoulder. Sebentar. Oke. Di sini ada left shoulder. Kemudian dia akan ke atas ini membentuk headnya dan membentuk right shoulder. Kenapa ada potensi right shoulder? Karena ketika dia break dengan volume besar, kemungkinan dia akan retest kembali di area 440 sampai 434 yang merupakan area jemput barang yang sudah kita buat skenario-nya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengkoleksi saham PON bisa memperhatikan di 440 sampai 434 untuk koleksinya. Potensinya akan menembus ke area 504 sampai 498 dengan jangka
swing saya pikir ya, karena bukan tidak mungkin kita butuh proses yang lama karena ada beberapa retest di area ini yang merupakan area supply cukup kuat yang tidak ditembus oleh Pakuan Jati. Secara akumulasi, secara momentum sudah cukup baik, dan kabar baiknya di sini ada bullish divergence ya. Saya pikir ini ada bullish divergence. Jika kita ubah ini menjadi ungu, maka kita tarik hal yang sama dan kita tarik hal yang sama. Terkonfirmasi bullish divergence dan dua candle positif ya. Bagi teman-teman yang tertarik saham POWON bisa melakukan buy on weakness di area 440 sampai 434. Selanjutnya ada saham CTRA. CTRA sekarang sudah berpotensi membentuk double bottom. Di sini ada area double bottom yang bisa teman-teman perhatikan, breaknya di area 1000. Jika dia mampu break di area 1000, maka target kenaikannya bisa selebar pattern, yaitu di 1135. Bagi teman-teman yang tertarik, saya pikir bisa buy on weakness ya. Jika kita lihat time frame 4 jamnya sudah cenderung menandakan distribusi, maka teman-teman bisa membeli di area 940 sampai rentang di 930. Area ini bisa teman-teman pikir untuk koleksi dengan area stop loss bisa di bawah 910 ya. Karena ada retest di sini satu kali, kita bisa melakukan area stop loss. Secara volume masih cukup baik ya, tetapi secara momentum sedikit pelemahan di CTRA. Selanjutnya ada saham SMRA. Sudah sangat menarik juga. Kita bisa melakukan buy on weakness, tetapi kabar buruknya bisa menyentuh area 710 sampai 695 ketika dia tidak mampu bertahan di area 785 sampai 765. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan area 765 dengan area stop loss bisa di 755 ya. Taking profit bisa sell on strength. Saya sebelumnya sudah merekomendasikan sell on strength, kita ambil di sini, lalu kita sell on strength di 830 dan hit ya. Sekarang kita akan beli lagi di area low-nya saja di area 765. Jika dia break di bawah 755, kita melakukan cut loss ya. Kita hanya memakai momentum di saham properti ini. Secara MACD juga cukup baik dan secara momentum juga cenderung bearish. Jadi bagi teman-teman bisa memperhatikan area tersebut untuk buy on weakness. Selanjutnya ada saham LPKR yang sudah tersentuh area supply-nya di area 153 sampai 150. Kemungkinan besar akan retest di area 134 sampai 131 dulu, kemudian akan lebih peluang besar membreak di area 153 sampai 150. Secara pola saya pikir di sini ada bullish divergence dengan potensi chance yang lebih bagus ya. Jadi bagi teman-teman bisa mengkoleksi area tersebut untuk LPKR. Selanjutnya ada saham BSDE yang bisa teman-teman koleksi juga. BSDE terakhir itu membentuk pola inverted head and shoulder dengan chance potensi penurunan sampai 945. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham BSDE bisa memperhatikan area 945 untuk buy on weakness terkait chance tersebut. Secara momentum dan secara MACD masih cukup bagus. Bagi teman-teman bisa mengkoleksi ya. Momentum cukup bagus dan volume trend cukup baik. Hanya saja BSDE masih
masih melihat potensi volume yang masih tipis ya hari ini. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham BSDE bisa memperhatikan area tersebut. Yang terakhir ada saham ASRI, salah satu saham yang lebih murah ketimbang LPKR tadi secara fundamental. Posisinya masih area sideways ya, di area 163 sampai 157. Bagi teman-teman yang tertarik bisa buy on weakness di area 157 ini dengan potensi melakukan cut loss itu di area 153 ke bawah. Selanjutnya bagi teman-teman yang sudah membeli area 157 bisa memperhatikan sell on strength di area 170 sampai 169. Tetapi sebelum mencapai area itu maka teman-teman harus memperhatikan area ini, ada area sentuhan kecil-kecil di area 166. Teman-teman bisa memperhatikan untuk sell on strength juga. Sebelum menyampai area 170 sampai 169 yang merupakan area supply kecil, di sini ada retest beberapa demand dan beberapa supply juga di area 166 yang tidak mampu ditembus. Jadi teman-teman bisa memperhatikan buy on weakness di 157 dengan sell on strength-nya di 166 atau di 169 sampai 170. Sekian dulu untuk ulasan saham sektor properti yang cukup menarik, saya pikir untuk kita koleksi. Saya ingatkan ketika teman-teman sudah mengkoleksi untuk saham swing, perhatikan money manajemennya. Ketika money manajemen teman-teman baik, maka teman-teman bisa masuk secara tipis-tipis dahulu. Jangan akumulasi dalam jumlah besar, karena bukan tidak mungkin kita akan switch lebih cepat ketika lebih ada saham yang menarik ketika di day trade atau scalper. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham-saham saya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya juga sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.